Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan anggota Nasratul dengan NIM J1A1190050, Nasma Safira J1A119051, Nelly Sarlina J1A119052, Ningrumida Pertiwi J1A1190055, dan Nur Indah Sri Wahyuni Arifin J1A1190058. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai Sistem Informasi Kesehatan Nasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin, yaitu sistema, dan bahasa Yunani yaitu sustema. Adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Menurut beberapa ahli, yang pertama, Murdyk dan Ross tahun 1993 mendefinisikan sistem sebagai perangkat elemen yang digabungkan satu dengan lainnya untuk suatu tujuan bersama. Yang kedua, Leod tahun 1995, sistem sebagai sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, Scott tahun 1996, sistem terdiri dari unsur-unsur seperti masukan atau input, pengolahan atau processing, serta keluaran atau output. Yang keempat, Jerry Fitzgerald tahun 2020 dalam buku Sistem Informasi, Konsep dan Aplikasi Penganggaran, Agus Mulyanto mendefinisikan sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Yang kelima yaitu Jimmy Lowgold tahun 2008. Sistem adalah hubungan unit dengan unit-unit lainnya yang saling berhubungan satu sama lain dan yang tidak dapat dipisahkan serta menuju suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apabila unit macet atau terganggu, unit lainnya pun akan terganggu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Jadi, pengertian sistem dapat disimpulkan sebagai suatu proses atau elemen yang saling berhubungan satu sama lain, di mana dalam sebuah sistem terdapat suatu masukan, proses, dan keluaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya yaitu pengertian informasi. Informasi merupakan kumpulan data yang sudah diolah sedemikian rupa, sehingga nantinya dapat memberikan informasi dan juga manfaat bagi kalangan tertentu ataupun bagi semua orang. Di dalam prosesnya, data yang sudah dihimpun dan juga sudah dimiliki, kemudian diolah sedemikian rupa, sehingga data tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang berguna dan juga informatif. Sedangkan untuk pengertian informasi menurut para ahli, yang pertama MC Faden DKK di dalam bukunya Agus Mulyanto tahun 2009 halaman 16 mengemukakan bahwa informasi adalah data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut. Sedangkan menurut Jimmy L. Goal tahun 2008 halaman 8, informasi adalah data yang telah diproses atau diolah ke dalam bentuk yang berarti untuk penerimanya dan merupakan nilai yang sesungguhnya atau dipahami dalam tindakan atau keputusan yang sekarang atau nantinya. Sedangkan untuk Jogianto tahun 2008 halaman 36, informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Sedangkan menurut jurnal City IT tahun 2007
halaman 68, informasi didefinisikan oleh Hartanto sebagai berikut. Jadi informasi itu merupakan sebagai suatu data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna bagi pemakainya atau user. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa pengertian informasi itu hasil pengolahan data yang sudah dapat diterima oleh akal pikiran penerima informasi yang nantinya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi untuk informasi itu dapat berupa hasil gabungan, hasil analisa, hasil penyimpulan, dan juga hasil pengolahan sistem informasi komputerisasi. Perkenalkan, nama saya Nelly Sarlina, Ninja 1A119052. Sini saya akan melanjutkan materi dengan judul Sistem Informasi. Nah, sistem informasi terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan information. Sistem adalah kumpulan elemen yang berintegrasi untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini ataupun mendatang. Dalam buku Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi, pengarang Agus Mulyanto menjelaskan bahwa menurut Bodnar dan Hopwood tahun 1993 dalam buku Accounting Information System edisi kelima mendefinisikan sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna. James Alter mengatakan bahwa sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Yang selanjutnya adalah menurut WHO. Sistem informasi kesehatan merupakan salah satu dari 6 building block atau komponen utama dalam sistem kesehatan di suatu negara. Keenam komponen atau building block sistem kesehatan tersebut adalah yang pertama service delivery atau pelaksanaan pelayanan kesehatan, medical product, dan teknologi atau produk medis, vaksin, dan teknologi kesehatan, health workforce, tenaga medis, health system financing, atau sistem pembiayaan kesehatan, health information system atau sistem informasi kesehatan, leadership and governance atau kepemimpinan dan pemerintah. Nah, dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi kesehatan atau SIK adalah suatu sistem pengolahan data dan informasi kesehatan di semua tingkat pemerintah secara sistematis dan terintegrasi untuk mendukung manajemen kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Nah, sistem informasi kesehatan sekarang ini sudah menggunakan konsep sistem komputerisasi di mana komputer berperan membantu menyelesaikan masalah dengan cepat, tidak tercerna secara baik. Sebuah sistem informasi adalah faktor utama kegagalan sebuah sistem informasi. Untuk itu, sebuah sistem informasi harus direncanakan secara matang. Baik, selanjutnya yaitu Sistem Informasi Kesehatan Nasional. Sistem Informasi Kesehatan Nasional adalah sistem informasi yang berhubungan dengan sistem-sistem informasi lain, baik secara nasional maupun internasional, dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan. Pengembangan sistem informasi kesehatan nasional merupakan pengembangan sistem informasi kesehatan yang menyeluruh dan terintegrasi di setiap tingkat administrasi kesehatan yang akan menghasilkan data informasi yang akurat yang dapat menunjang Indonesia sehat. Pengembangan sistem informasi kesehatan tersebut harus sejalan dengan kebijakan desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yaitu pemerintah kabupaten atau kota melakukan penyelenggara sistem informasi kesehatan kabupaten kota. Yang kedua, pemerintah provinsi melakukan bimbingan dan pengendalian dan penyelenggara sistem informasi kesehatan provinsi. Yang terakhir yaitu pemerintah pusat membuat kebijakan nasional, bimbingan pengendalian dan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan nasional.
Lanjut, tujuan Sistem Informasi Kesehatan Nasional. Tujuan Sistem Informasi Kesehatan Nasional adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa, baik masyarakat, swasta, maupun pemerintah sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, hingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Upaya pemantapan dan pengembangan sistem informasi kesehatan ditujukan ke arah terbentuknya suatu sistem informasi kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna, yang mampu memberikan informasi yang akurat, tepat waktu, dan dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan. Untuk yang pertama, pengambilan keputusan di seluruh tingkat administrasi dalam rangka perencanaan, penggerakan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian dan penilaian. Yang kedua yaitu mengatasi masalah-masalah kesehatan melalui isyarat dini dan upaya penanggulangannya. Yang ketiga, meningkatkan peran serta masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya sendiri. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan penggunaan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Sriwahyuni Arifin, NIM J1A11958. Di sini saya akan membahas tentang manfaat Sistem Informasi Kesehatan Nasional. World Health Organization atau WHO menilai bahwa investasi sistem informasi kesehatan mempunyai beberapa manfaat, antara lain yang pertama yaitu membantu mengambil keputusan untuk mendeteksi dan mengendalikan masalah kesehatan, memantau perkembangan dan peningkatannya. Yang kedua yaitu pemberdayaan individu dan komunitas dengan cepat dan mudah dipahami, serta melakukan berbagai perbaikan kualitas pelayanan kesehatan. Adapun manfaat adanya sistem informasi kesehatan dalam suatu fasilitas kesehatan diantaranya yang pertama yaitu memudahkan setiap pasien untuk melakukan pengobatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang kedua yaitu memudahkan fasilitas kesehatan untuk mendaftar setiap pasien yang berobat. Semua kegiatan di fasilitas kesehatan terkontrol dengan baik atau bekerja secara terstruktur. Selanjutnya yaitu output sistem informasi kesehatan nasional. Fasilitas kesehatan baik pemerintah maupun swasta wajib menyampaikan laporan sesuai standar data set minimal dan jadwal yang telah ditentukan. Halaman 16 dari 69 fasilitas pelayanan kesehatan yang masih memakai sistem manual akan melakukan pencatatan, penyimpanan, dan pelaporan berbasis kertas. Laporan dikirimkan dalam bentuk hard copy atau kertas berupa data rekapan atau agregat ke dinas, kabupaten, atau kota. Fasilitas pelayanan kesehatan dengan komputerisasi offline, laporan dikirim dalam bentuk soft copy berupa data individual ke dinas kesehatan kabupaten atau kota. Fasilitas pelayanan kesehatan dengan komputerisasi online, data individual langsung dikirim ke Bank Data Kesehatan Nasional dalam format yang telah ditentukan. Petugas kesehatan di lapangan atau bidan desa, perawat desa atau perawat puskesmas, posyandu, dan polindes melapor kepada puskesmas yang membinanya berupa data rekapan atau agregat sesuai jadwal yang telah ditentukan. Selanjutnya akan dikembangkan program mobile health atau mHealth dengan teknologi informasi dan komunikasi sehingga data individual dapat langsung masuk ke Bank Data Kesehatan Nasional. Baik, demikianlah yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.